Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Edi Joko Prayitno, nomor induk mahasiswa 1119382 dari Universitas Dian Nusantara, Bekasi, dengan dosen pengampu Ibu Weni Desti Febrian SEMM. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan tentang manajemen risiko perbankan dan peranan risk-based supervision dalam penilaian efektivitas penerapan manajemen risiko perbankan. Manajemen risiko perbankan. Perbankan adalah industri yang menangani uang tunai, kredit, dan transaksi keuangan lainnya. Perbankan didefinisikan sebagai kegiatan bisnis dalam menerima dan menjaga uang yang dimiliki oleh individu dan entitas lain, dan kemudian meminjamkan uang ini untuk melakukan kegiatan ekonomi. Dalam dunia perbankan, faktor risiko yang terjadi dapat bersumber dari berbagai faktor serta definisi risikonya terbatas, menyangkut kepada kerugian yang mungkin timbul di masa mendatang. Dalam hal ini, risk management di perbankan diharapkan dapat mengendalikan risiko-risiko yang mungkin timbul untuk mengurangi kerugian apabila terjadi. Peranan risk-based supervision dalam penilaian efektivitas penerapan manajemen risiko perbankan. Perkembangan industri keuangan, khususnya industri perbankan dalam dekade terakhir, dapat dikatakan cukup dramatis. Agar tetap dapat beroperasi secara kompetitif, perbankan dituntut untuk mampu beradaptasi dengan lingkungan bisnis perbankan yang senantiasa berkembang. Banyak faktor yang dapat mendorong terciptanya sistem perbankan yang sehat dan stabil. Namun, yang dirasakan cukup berperan penting adalah penerapan sistem pengawasan bank yang efektif. Efektivitas sistem pengawasan bank bergantung pada beberapa faktor. Di antaranya, kebijakan ekonomi makro yang sehat dan stabil, tersedianya infrastruktur publik yang baik, disiplin pasar atau market disiplin yang efektif, prosedur penyelesaian bank-bank bermasalah yang efektif, mekanisme untuk menyediakan jaring pengaman yang memadai, dan yang tidak kalah penting yaitu sumber daya manusia itu sendiri. Risiko di bidang perbankan. Fluktuasi nilai tukar dan suku bunga. Risiko dapat berupa risiko kredit apabila nasabah tidak memenuhi kewajibannya kepada bank, seperti reputation risk, strategic risk, legal risk, political risk, country risk. Dalam menerapkan manajemen risiko, proses yang dilakukan meliputi menyusun business plan tahunan, menyusun proyeksi risiko yang dengan mengacu kepada business plan serta posisi modal, menerapkan pendelegasian wewenang kepada setiap business unit yang terlibat. Business unit melaksanakan fungsinya dengan mematuhi limit-limit yang telah ditentukan. Risk management unit melakukan monitoring. Perlunya penerapan risk management di perbankan internasional. Berkembangnya penerapan risk management pada perbankan tidak terlepas dari kesepakatan dalam Basel Committee for Banking yang telah beberapa kali mengeluarkan pedoman perhitungan kebutuhan modal minimum yang didasarkan kepada risiko yang dihadapi. Peran senior manajemen. Keterlibatan senior manajemen dalam penerapan risk management diwujudkan untuk mengetahui kondisi bank melalui penyampaian laporan-laporan kepada direksi bank dan keikutsertaannya dalam risk management komite
di mana dalam komite ini bertanggung jawab untuk menyusun kebijakan dan pedoman penerapan manajemen risiko serta perubahannya apabila diperlukan. Strategi kebijakan akan dibuat setiap tahun menjadi input atau acuan bagi business unit membuat business plan. Demikian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf kurang lebihnya. Terima kasih untuk bimbingannya dari Ibu dosen. Semoga bermanfaat untuk semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.